menjadikan perusahaan klien saya tidak bisa nambang. Ininya itu aja. Kenapa tidak bisa nambang? Ya karena dibekukan oleh Dirtipiter Bareskrim yang ditujukan kepada Kementerian SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Arman bicara dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini, PT Mitra Karya Utama Raya atau PT MKU resmi menempuh upaya hukum pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pembekuan izin usaha pertambangan atau IUP PT Bumi Buton Delta Mega atau PT BBDM. Langkah hukum tersebut dilakukan karena PT MKU menilai pembekuan IUP telah menimbulkan dampak langsung terhadap hak pengelolaan yang diperolehnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan pra peradilan diajukan terhadap Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang sebelumnya meminta pembekuan IUP PT BBDM kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dan juga PT Bumi Buton Delta Mega, di mana saat ini sedang mengajukan gugatan pra peradilan atas tidak sahnya pemblokiran atau dalam bahasa hukumnya ya penyitaan. Pemblokiran itu kan sama dengan penyitaan, melawan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim. Kita sudah daftarkan hari ini resmi gugatan pra peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini. Jam berapa tadi, Pak? Ya, jam 9-an. Resmi terregisternya sebelumnya ya pakai online seperti biasa, karena kalau tidak pakai online sekarang kan tidak bisa. Ya resmi terdaftar. Nah, kenapa kita gugat? Karena ini tidak sahnya penyitaan Inkasu adalah pemblokiran. Kenapa? Atas pemblokiran yang dilakukan Dirtipiter Bareskrim tadi menjadikan perusahaan klien saya tidak bisa nambang. Ininya itu aja. Kenapa tidak bisa nambang? Ya karena dibekukan oleh Dirtipiter Bareskrim yang ditujukan kepada Kementerian SDM. Memang betul di peraturan Menteri SDM RKAB bisa di-hold gitu, dibekukan dulu, termasuk modinya Minerba One Indonesia. Itu artinya untuk pertambangan lah ya. Gitu. Nah, ketika di-hold itu boleh dalam pengertian maksimal 3 bulan. Oke, ini 3 bulannya masih tanggal 26 bulan ini. Nah, tapi polisi kan harus tetap berpedoman pada KUHP. Di mana dalam KUHP kita itu yang namanya penyitaan harus izin ketua pengadilan negeri setempat. Saya tahun 2017 bahkan sudah gugat Kapolres Jakarta Barat karena melakukan polis lain terhadap unit apartemen di Seripi. Dan mereka alasannya pengamanan. Tapi hakim mengatakan apapun itu polis lain itu adalah penyitaan dan tidak sah karena tidak adanya izin ketua pengadilan negeri. Jadi ini pemblokiran ini tetap boleh aja, pemblokiran seperti pemblokiran rekening bank juga boleh aja. Tapi harus dipatuhi KUHP-nya dong. KUHP-nya mengatur bahwa penyitaan harus izin ketua pengadilan. Kalau tidak ada maka tidak sah. Itu kulitnya dulu. Isinya juga bahwa klien saya dan kawan-kawan itu telah membeli saham. Anggap aja pada tahun 2012, gitu kan? Bulannya bulan berapa Pak Yuri? Bulan Mei. Bulan Mei. Nah, kemudian ada laporan polisi belakangan ada seseorang melapor bahwa pembelian itu tidak sah dan terjadi pemalsuan akte. Alasannya apa? Si pelapor mengaku dia dapat hibah saham itu gitu. Dari ibunya. Padahal ibunya sudah menjual yang disetujui suaminya. Ada bukti semua. Ada semua. Setorannya 5 miliar ada. Tulisannya di situ ya juga pembelian saham. Konon katanya duit itu katanya sumbangan kampanye katanya. Jadi bukan pembelian saham. Mana ada begitu gitu kan. Oh, ada akte jual beli sahamnya, ada setoran duit senilai 5 miliar juga tertulis sebagai pembayaran saham gitu kan. Belakangan juga
Dan itu kan berarti secara material kan juga tidak bisa. Wong ini kan urusan ada orang mengaku. Apa urusannya dengan penambangan? Penambangan itu tugas negara loh Pak. Iya. Milik negara ditugaskan kepada pengusaha yang dalam hal ini saya selalu mengatakan tukang cangkul. Mereka ini aja bergaya ngaku pengusaha, padahal tukang cangkul aja. Dapat upah Ya. 70%, 30%-nya untuk royalti, pajak, segala macam kan gitu Pak. Gitu loh. Nah, artinya ini malah justru versi saya penyidik malah menghambat tugas negara. Kalau dia benar izin pengadilan dan perkaranya berkaitan dengan tambangnya boleh, tapi kalau urusan saham ngangkut oleh orang lain segala macam kan berarti dua-duanya nggak masuk. Maka ya biasanya Pak ada kasus yang lain ini gini mereka nggak berani. Tapi Pak, ya ujung-ujungnya aja yang damai lah, gitu kan. Tapi Pak Yoris nampaknya ketemu saya itu dengan semangat membara. Ya udah, kalau berani ayo kita gugat pra peradilan. Pak Yoris tetap berani, makna merasa tidak bersalah. Gitu loh. Pak Yoris terlapor loh bahkan ini posisinya. Sudah naik penyidikan, tapi nggak apa-apa. Orang biasanya kan takut. Oh, udah damai aja lah. Ini enggak. Karena merasa sudah beli sahamnya. Terlapor sejak kapan? Terlapor sejak laporan masuk itu 30 September 2025. Nah, itu kan. Ya, ilustrasi saya sederhana Pak. Saya membeli tanah dari Bapak A. Sudah izin istrinya B. Sudah saya balik nama ke saya. Tiba-tiba anaknya gitu ngomong bahwa tanah itu udah dihibahkan ke saya. Nggak benar. Ya mau ngomong tidak profesional kok ya terlalu halus. Penyidik kacau gitu aja ya. Kalau tidak profesional kan ya terlalu halus lah. Menurut saya penyidiknya itu kacau. Jadi inilah materi ini sudah ada semua di situ, sudah kita jelaskan dengan baik, nomor perkaranya segala macam, ada perkaranya segala macam, bagaimana jual beli sahamnya segala macam. Tapi bahwa saya membela ini supaya apa? Hambatan untuk nambang itu supaya hilang. Soal nanti ada saham yang katanya milik mereka kalau disahkan ya tinggal minta dividen aja toh. Kalau toh itu dikabulkan. Tapi saya yakin juga tidak dikabulkan lah. Saya yakin tidak dikabulkan juga gitu loh. Tidak pidananya sampai sekarang yo tarik ulur nggak jelas, ujung-ujungnya disuruh damai. Itu kalau yakin ya udah bablas yang ini Pak. Kalau memang betul dia memasuk tanda tangannya ibunya itu, kan itu kan. Terus tidak bayar, gitu loh ya. Terus tidak ada tanda tangan suaminya, itu loh. Ternyata itu diakui duit itu diterima Pak. Alasannya apa? Untuk sumbangan kampanye. Karena menjelang pilkada mau nyalonkan diri. Lalu terus pertanyaannya pernah kita gelar perkara Pak di Wasidik itu. Justru bukan dari saya, pertanyaan itu dari pengawasnya itu. Pertanyaan satu. Apa ada rekening penampungan untuk kampanye? Jawabnya apa? Nggak ada. Terus rekening itu apa pernah dipakai sebelum-sebelumnya? Iya. Ya udah lakuin. Kalau dianggap kampanye kan, aturannya resmi kan harus dipakai rekening khusus penampungan kampanye. Aturannya kan begitu. Gitu loh. Nyatanya enggak juga. Itu malah pertanyaan Pak Sidik yang cerdas sekali. Saya aja tadinya nggak kepikiran itu. Tapi karena memang nyatanya duit itu untuk pembelian gitu loh Pak. Tapi kan kalau penyidik kadang-kadang detail yang agak ujung gitu kan malah paham. Saya ya terima kasih itu penyidiknya cerdas, Wasidiknya cerdas gitu. Maka kemudian sampai sekarang ditarik ulur, tapi tiba-tiba itu tadi kita dapat RKAB mau nambang nggak jadi karena diblokir, di-hold oleh SDM. Alasannya ada surat blokir dari Barreskrim. Maka ya kita tidak terima lah. Masa Boyamin terima? Kan itu kan. Pak Yoris lebih berani dari saya Pak ternyata. Ya udah kita berangkat maju pra peradilan. Ya harapan kita dikabulkan gitu Pak. Tidak dikabulkan pun juga dalam pengertian nanti tanggal 26 itu ya sudah selesai harusnya. Tidak diperpanjang. Tapi ya saya yakin dikabulkan karena memang tidak ada izin ketua pengadilan. Syarat kulit itu kan kalau pra peradilan penyidikan itu kan kulit dulu Pak. Dakwaan aja nama salah kan nggak boleh. Nah kan gitu kan. Formilnya kan gitu. Soal dia bahwa mencuri atau memukul orang, tapi kalau dakwanya salah kan tetap nggak boleh. Nah ini juga begitu. Syarat formil yang sebenarnya substansi, yaitu izin ketua pengadilan negeri setempat. Tidak ada, tidak boleh. Kayak penahanan misalnya, lebih dari 40 hari, lebih dari 20 hari kan harus izin jaksa. Tidak izin jaksa kan udah nggak bisa, lapas harus ngeluarin. Itu formil substansi. Material substansi lebih banyak lagi tadi. Kecuali kalau Pak Yoris tidak bayar. Membayarnya dengan janji, boleh lah ya, gitu. Terus tanda tangannya memang bukan tanda tangannya yang asli,
Mereka juga ngakui kok tanda tangannya itu asli. Gimana? Terus masa ada orang yang mengaku dapat hibah terus padahal orangnya ya memang hibah tidak perlu sebagai warisan sih, karena hibah ya. Tapi kan ya kalau saya Pak, saya balik dan kita coba uji coba aja ke SPKT Polda atau Polres atau Barreskrim dengan mengaku tadi saya anak yang menerima hibah tanah dari orang tua saya tanggal 30. Terus mana hibahnya ini? Terus sertifikatnya balik namanya tanggal berapa? Tanggal 2. Loh, hibahnya ke kamu kan tanggal 30. Ini jual belinya tanggal 2. Gimana ceritanya kan gitu tuh Pak? Ya dicek dulu lah. Bener nggak? Jual beli tanggal 2 tadi ada duit mengalir. Udah diberitahukan saat penyelidikan Pak. Ada duit mengalir, ada bukti setoran, bukan hanya kwitansi loh Pak. Ke rekening bank. Kedua, jual belinya tadi juga diakui. Ada tanda tangan suami istri. Mestinya ini di SPKT aja udah ditolak Pak sebenarnya gitu loh. Ya. Daripada penyitaan tadi. Ya, pemblokiran itu. Tambang nggak jadi jalan. Ya, jadi kerugian material apa kira-kira dampak? Iya. Kan harusnya udah nambah. Bukan hanya kepada saya 70%, Pak. Kepada negara 30% ya. Royalti dan segala macam itu. Ya. Dapat RKB berapa? 100.000 metric ton. Besar loh kalau nikel itu besar. Kalau batu bara beda. Dan ini sudah satu semester. Anggap aja kalau 100 kita udah nambang 50. Pak, pertanyaan sederhananya, Ya. seandainya peradilan ini tidak dikembang, Ya. itu akan melakukan apa? Kemudian kalau misalkan dikabulkan, akan melakukan apa? Ya. Pertanyaan sederhana itu. Kalau saya yakin dikabulkan sih Mas. Oke. Akan melakukan apa? Gugatan ganti rugi. Oh, siap. Udah gitu aja. Saya tidak bisa menjawab kalau tidak dikabulkan Mas. Ya, siap. Karena terlalu yakin. Ya. Nanti kalau jawab nanti, wah bisa-bisa tidak dikabulkan beneran ya. Udah kita yakin dikabulkan aja. Jadi saya jawab, kalau dikabulkan saya gugat ganti rugi Ya. kepada dua pihak, pelapor Ya. dan penyidik. Karena kami ini kan RKB ini bisa ditagih oleh pajak loh. Ditagih paling tidak minimal oleh PPKH, iuran pemanfaatan kawasan hutan. Kita bayar tahunan itu, bayar juga iuran tahunan juga. Itu berarti dikalkulasikan selama perusahaan ini mendapat izin sampai sekarang di ya, kalau untuk kerugian ya. Iya, kerugian keuntungan, itu pasti. Tapi kerugian kita bayar iuran pemanfaatan kawasan hutan, itu tetap bayar loh Mas. Kedua, iuran wajib atas IUP, itu ada juga. Nambang nggak nambang tetap bayar tahunan itu. Estimasi berapa? Iya. Terus ketiga, gaji pegawai. Apa selanjutnya gaji pegawai? Kan tetap bayar saya gaji operasional. Kira-kira Pak, berapa Pak? Kalau miliaran udah pasti. Miliaran ya, miliaran. Tambahnya waktu itu setiap bulan itu pengeluaran sudah pasti. Kan kerugian termasuk keuntungan yang nggak jadi dinikmati. Kan gitu kan. Ya artinya 2 miliar aja lah dulu ya. Lebih 5. Ya harus 5 lah. 5M karena kan dari keuntungan kan dapat. Nikel itu kan lebih mudah sebenarnya. Karena kan langsung ke smelter yang di dalam negeri, nggak usah ke luar negeri. Beda lagi kalau luar negeri kan biayanya lebih mahal lagi. Karyawan berapa aja? Oh, kalau karyawan kita di sana sudah 100-an. Makanya kalau per bulan itu habis mungkin 1 miliar juga. Per bulan. Sebenarnya yang kita mau kejar ini kan pembayaran kepada negara juga. Jadi bukan hanya kita saja, masih banyak untuk pembayaran kepada negara yang masih tertangguhkan karena diblokir ini, Pak. Ya, dan masyarakat ini sangat membutuhkan. Iya, karena kebanyakan kerja itu masyarakat lokal ya. Betul. Iya. Ini masyarakat lokal semua, Pak. Oh, iya. Masyarakat lokal yang kita pakai dan mereka penduduk kita. Terus saja. Pada saat saya datang ke sana, mereka bisa bilang kapan bisa jalan seperti ini lagi. Pak? Berarti sekarang kondisinya di sana Nggak jalan. nggak jalan ya, Dok, ya? Tidak jalan. Tadinya hampir 5 tahun nggak jalan karena ada urusan saham yang lain dulu kepailitan segala macam. Tiba-tiba terbit RKB diblokir ini. Gitu loh. Menurut saya sebenarnya polisi fokus saja sahamnya dibuktikan palsu atau tidak. Ya. Apa alasannya? Nanti kalau ini tidak diblokir nanti akan merugikan pelapor misalnya gitu. Ya enggak juga, ini urusan PT. Dan sampai sekarang dia belum disahkan sebagai pemilik saham. Kecuali kalau nanti dikabulkan atau apa, baru nanti dividennya setelahnya kan. Gitu. Ini kan teman-teman kepolisian harusnya melihat negara yang menugaskan kita jadi tukang cangkul.
dan negara dapat royalti 30%. Kalau objeknya adalah saham, yang dilaporkan adalah saham, maka Ya. seharusnya ini yang diblokir. Iya, urusan saham-saham aja. Iya, iya. Di AHU nggak boleh dipindahkan kan gitu-gitu Apalagi aja. ini kan 1000 saham dipermasalahkan. Sekarang 1000 saham itu 10%. Nah kalau 10% ini kemudian dipakai sebagai justifikasi untuk memblokir semuanya, 90% yang lain gimana nasibnya? Yang tidak terikut. Bolehkah saya membuat hibah seakan-akan dari seseorang menghibahkan sahamnya PT Gu, rasa ngomong ya, sebuah rokok besar gitu ya, 10%. Terus kemudian saya lapor polisi, terus saya minta diblokir. Satu pabrik gitu ya. Ah. Karyawannya mati semua. Kan begitu. Boleh nggak? Nah, berdasarkan akte hibah aja, gitu loh. Soal saya palsu atau tidak palsu kan, karena saya nggak tahu juga dia ngakunya punya 10% saham dijual kepada saya pabrik rokok C, gitu kan misalnya. Terus saya lapor polisi, terus saya minta diblokir seluruh rekeningnya perusahaan rokok itu tadi, gitu. Ya harus boleh dong harusnya. Kalau konstruksi ini tadi jadi boleh semua. Iya dong. Iya toh. Itu pun yang diblokir harusnya rekening segala macam lah, tetap biar nyangkul kan gitu. Rekeningnya diblokir tapi hasil nyangkul tadi biar masuk rekening itu aja, nggak bisa keluar lagi. Kalau nanti ternyata dia disahkan pemegang sahamnya tinggal dikasih 10%, dia 90% dan kawan-kawannya kan gitu aja. Selesai dong. Jangan diblokir RKAB-nya, jangan diblokir IUP-nya. Itu tetap. Ya.